apa tanggapan Anda bahwa untuk zona hijau, zona kuning, sekolah sudah dibuka? Itu memang dianggap meskipun dengan protokol kesehatan. Penjelasan sudah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nadiem gitu. Tetapi bagaimana juga dengan anggapan bahwa ini keinginan orang tuanya, ini keinginan anak-anak yang sudah rindu belajar, ingin ketemu teman-temannya. Ya, yang pertama kalau itu atas dasar desakan orang tua ya misalnya. Tapi data-data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak itu tidak menggambarkan bahwa ada keinginan orang tua untuk segera anak itu masuk sekolah sebenarnya. Data KPAI sendiri ketika sekolah mau dibuka pada Juli 2020 kemarin, 13 Juli tepatnya, itu ketika hasil survei kami dari 196.556 orang tua, 66% tidak setuju sekolah dibuka pada Juli 2020 lalu. Tapi ada 40%-nya setuju dong? Ya, 66 kan berarti hanya 34%. 34, ya? Oke. Tapi artinya kan ada 30%-an yang setuju dong? Ya, tapi kan artinya bukan mayoritas juga kan. Lalu kalau anak-anak, nah kalau anak-anak ini unik. Karena anak-anak itu justru dari sampel yang kami dapatkan, itu hampir 10.000 yang mengisi, itu mereka ternyata justru setuju masuk sekolah. Nah, itu 63%. Kalau guru, itu hampir 20.000 yang mengisi, itu 54% itu setuju. Jadi guru sama anak memang setuju. Yang tidak setuju orang tua. Sementara alasan pembukaan salah satunya adalah desakan orang tua. Nah, kemudian bagaimana? Harusnya memang betul bahwa anak-anak dan guru ingin ada tatap muka gitu ya, sekolah tatap muka. Ternyata iya, kalau berdasarkan itu. Tetapi KPAI akhirnya memutuskan untuk pengawasan, Mbak Rosi. Okay. Jadi kami langsung pengawasan karena ada sebenarnya aplikasi yang diisi di Kemdikbud. Nah, itu ada 11 pertanyaan tentang daftar periksa kesiapan buka sekolah. Akhirnya KPAI berpikir bahwa ini berarti harus diperiksa sekolah apakah betul-betul mereka siap ketika sekolah dibuka. Nah, ternyata ketika kita buka, itu hanya 11 pertanyaan, itu pun hanya berisi begini. Apakah ada wastafel tersedia, tidak tersedia. Tapi tidak ada misalnya rasio, berapa jumlah murid, berapa jumlah wastafel, bagaimana keadaannya, itu sama sekali tidak ada rincian seperti itu. Karena percuma ada wastafel kalau anaknya 100 gitu ya. Ya, sehingga tetap aja akan ada kerumunan. Betul, dan itu akhirnya kami periksa ke sekolah, dan dari sekolah-sekolah seperti Jawa Barat yang mau buka, ya kemudian beberapa wilayah, kami sudah ke 25 sekolah. Oke, Mbak Retno bisa ditahan situ dulu nggak? Kita masih ada Pak Muhadjir di sini. Pak Muhadjir sebagai Menko yang juga membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini gugus tugas daerah Papua itu ada ratusan murid, 289 kalau tidak salah, yang positif corona. Apakah ini harga yang harus kita bayar karena kita memang nekat atau maksa sekolah tatap muka dibuka? Sebetulnya Mbak Rosi tidak ada itu pemaksaan, termasuk juga permintaan adanya persetujuan dari pihak orang tua itu jelas disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi seandainya orang tuanya tidak setuju ya tidak dilaksanakan. Kemudian yang perlu saya ingatkan, pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya kewenangan dan tanggung jawabnya berbagi antara pusat dan daerah. Karena itu jelas itu edaran dari Kemendikbud itu diserahkan sebagian besar masalahnya adalah kepada daerah-daerah masing-masing. Apakah akan dibuka atau tidak itu akan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Walaupun pemerintah pusat sudah menetapkan zona hijau dan zona kuning, zona oranye bisa dibuka. Tetapi itu kalau seandainya daerah menyatakan tidak, maka juga tidak akan ada pemaksaan. Karena itu karena gini Pak Muhadjir, karena begini, kemudian ada tudingan begitu membiarkan anak-anak yang rentan meskipun itu sudah zona kuning, zona hijau itu sama dengan menjadikan anak-anak itu kelinci percobaan. Saya kira tidak begitu. Jadi harus ada pertimbangan yang matang untuk membuka atau tidak membuka sekolah. Tetapi kan kita tahu bahwa efek negatif dari proses pembelajaran jarak jauh, ini risiko jangka panjang terhadap siswa juga sangat besar.
Jadi kita juga tidak mungkin menunggu terus-terusan tanpa memberikan alternatif kepada sekolah, kepada pemerintah daerah, kepada orang tua untuk membuat pilihan mana yang paling mungkin, dan tentu saja faktor keamanan dari siswa, faktor keselamatan dari siswa itu mutlak harus betul-betul menjadi bahan pertimbangan pertama.